Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifti Hafina Habibatus Zahro dari kelompok 10 dan rekan-rekan saya Vivi Dwi Novitasari dan Hilma Hanafiah. Di sini kita akan menjelaskan makalah yang berjudul Sumber Daya Pendukung Pelaksanaan Kurikulum. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung atau tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan manfaat sumber belajar, yaitu 1. Untuk memberikan pengalaman belajar yang konkret tidak langsung. 2. Menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. 3. Membantu memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran baik dalam lingkungan makro maupun lingkungan mikro. 4. Memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih bila dirancang penggunaannya secara tepat. Dan yang kelima, merangsang untuk berpikir dan berkembang lebih lanjut seperti buku, teks, buku bacaan. Media pembelajaran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama media auditif, yang kedua media visual, dan yang terakhir media audiovisual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan strategi dan model-model pembelajaran. Strategi merupakan keseluruhan metode dan prosedur yang menitikberatkan pada kegiatan peserta didik pada kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi pembelajaran ada 3 jenis. Yang pertama yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintetis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Yang kedua yaitu strategi penyampaian pembelajaran, merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu strategi pengelolaan pembelajaran, merupakan komponen variabel metode yang berkaitan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajaran dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan sebuah perencanaan yang menggambarkan proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada peserta didik sesuai yang diharapkan. Terdapat 5 model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara langsung dari seorang pengajar kepada peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif, di mana peserta didik dibagi dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas kelompok. Model pembelajaran kooperatif sangat efektif untuk mencapai hasil belajar akademik dan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Yang ketiga yaitu model pembelajaran inkuiri sosial. Strategi ini mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menemukan dan merefleksikan sifat-sifat kehidupan sosial, terutama untuk melatih siswa agar hidup mandiri dalam masyarakat. Yang keempat yaitu model pembelajaran role playing atau bermain peran. Model ini berhubungan dengan peristiwa sejarah, geografi, dan ekonomi. Model ini membantu peserta didik untuk menemukan makna pribadi dalam dunia sosial dan membantu memecahkan dilema pribadi dengan bantuan kelompok sosial. Yang kelima yaitu model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran berbasis masalah dengan fokus pemecahan masalah yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk menyelidiki suatu masalah serta laporan akhir, sehingga peserta didik lebih aktif dalam materi pembelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monitoring pelaksanaan kurikulum. Monitoring atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk meningkatkan keefektivitasannya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum tidak keluar dari jalur.
Oleh sebab itu, seorang ahli menyusun kurikulum harus memantau pelaksanaan kurikulum mulai dari perencanaan sampai mengevaluasinya. Untuk mengetahui keaktifan pelaksanaan kurikulum yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah melalui monitoring pelaksanaan kurikulum dapat menghimpun dan menganalisa data yang diperlukan untuk perbaikan dan penyempurna kurikulum. Pemantauan kurikulum memuat beberapa aspek, yaitu yang pertama, peserta didik, dengan mengidentifikasi cara belajar, prestasi belajar, keaktifan, dan kreatif. Yang kedua, tenaga pengajar, dengan memantau pelaksanaan, tanggung jawab, kemampuan pribadi, kemampuan profesional. Yang ketiga, media pengajaran, dengan melihat pada jenis media yang digunakan dan cara penggunaan media. Yang keempat, prosedur penilaian, instrumen yang dihadapi peserta didik, melaksanakan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Yang kelima, jumlah lulusan, kategori, jenjang, dan kualitas kemampuan kelulusan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.